Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mufidah Ayu Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penugasan saya tentang materi tegangan lentur dengan mata kuliah mekanika bahan. Jadi di sini yang pertama kita harus mengenal tegangan lentur. Apa itu tegangan lentur? Tegangan lentur terjadi bila balok memikul beban dan terjadi lenturan pada balok yang dimaksud. Jadi tegangan lentur ini dengan notasi seperti ini, do L ini dipengaruhi oleh besarnya gaya dalam momen yang terjadi. Jadi ilustrasinya seperti ini ya. Diberi beban akan mengalami tegangan lentur. Oke, contoh kasusnya. Kasusnya seperti pada gambar ini. Jadi gambar ini itu menunjukkan keruntuhan pada kolom dengan sengkang persegi. Bagian beton pada inti kolom itu hancur setelah beban ultimate tercapai. Keruntuhan ini bersifat getas dan terjadi secara tiba-tiba dan lebih sering terjadi pada struktur yang menerima beban gempa tanpa detailing yang memadai. Contoh kasusnya. Contoh kasusnya nih seperti ini pada jembatan ya, jembatan biasanya kan tumpuannya sendi atau tumpuan roll seperti itu. Jadi kita ibaratkan jembatan ini sebagai balok. Jadi suatu balok A, B dengan perletakan roll dan sendi serta panjang beban dan penampang balok seperti tergambar, hitung dan gambar tegangan lentur yang terjadi pada balok di titik C sepanjang 1 meter dari titik A. Jadi yang pertama-tama kita mencari reaksi perletakannya dulu, kita mencari sigma MB sama sigma MA, kita sama dengankan 0 semua. Nah, seperti ini kita masukkan nilainya, lalu kita mencari RAV dari sigma MB tadi, ketemu 2/3 ton dengan arah ke atas, lalu sigma MA sama dengan 0, kita mendapatkan RBV itu 4/3 ton. Kita controlling dulu. Sigma RV sama dengan sigma P itu RAV plus RBV sama dengan P itu 2 ton. Jadi oke ya. Jadi yang kedua lalu kita mencari momen pada titik yang dicari. MC sama dengan RAV kali 1 sama dengan 2/3 kali 1 sama dengan 2/3 ton meter. Lalu kita mencari titik berat penampang. Titik beratnya ada di tengah-tengah. Garis netral itu di sini ya, garis netral itu di sini, titik berat penampangnya di sini. Lalu ininya 15 ukurannya ininya 10. Titik berat untuk penampang persegi panjangnya tunggal dapat dicari dengan menarik garis diagonalnya di mana perpotongan diagonal adalah titik berat penampangnya atau Y sama dengan setengah H kali setengah H, X sama dengan itu setengah B. Dengan demikian dapat sumbu X dan Y penampang yaitu garis yang saling tegak lurus dan melewati titik beratnya. Titik beratnya tadi berapa? 5,7,5. Jadi apabila penampangnya adalah gabungan dari beberapa segi 4, maka titik berat yang dicari dengan metode statis momen. Mencari momen inersia, sumbu IX untuk penampang 4 persegi tunggal, maka IX itu 1/12 BH pangkat 3. Jadi kita masukkan nilainya ya, B sama H-nya tadi kan 10 sama 15, dihasilkan 2812,5 cm pangkat 4. Catatannya, apabila penampang adalah gabungan dari beberapa segi 4, maka IX dicari dengan menghitung IX aksen, yaitu dihitung momen inersia terhadap titik berat penampang atau terhadap sumbu, yaitu X aksen. Rumusnya seperti ini. Itu hanya catatan saja. Nah, kita selanjutnya yaitu ada menghitung tegangan lentur. Berdasarkan titik berat penampang bisa diketahui garis netralnya, sehingga tegangan lentur bagian atas dan bawah bisa digambar. Jadi seperti ini ya. Ini mengarah ke tekan, ini tarik. Jadi ini garis netral seperti tadi, ini gambaran dari tegangan lenturnya. Tegangan LA sama dengan tegangan LB atau jarak serat atas dan serat bawah ke garis netral adalah sama, yaitu setengah H, Y sama dengan setengah H. Dengan tegangan L sama dengan MY/IX, di mana ini tegangan lentur, ini Y-nya itu jarak serat ke garis netral, IX-nya momen inersia terhadap sumbu X. Momen M yang dipakai adalah momen titik C, MC, karena yang ditinjau adalah momen di titik C pada potongan 1,1. Nah, ini akan dihasilkan MC-nya itu 66.666,667 kg cm, Y-nya itu 7,5 cm. Kita ketahui tadi IX-nya kan 2812,5 ya. Lalu kita hasilkan ini, jadi MC ini diperkan sama IX akan menghasilkan ini. Catatannya, tegangan lentur di titik 0, di mana titik 0 melewati garis netral sehingga seratnya berhimpit dengan garis netral, di mana Y sama dengan 0, maka
tegangan L0-nya itu sama dengan 0 kilogram per sentimeter persegi. Nah, tegangan L3-nya itu tegangan di titik 3 cm itu dari garis netral. Y-nya itu sama dengan 3 cm. Dihasilkan 71,1 kilogram per sentimeter persegi atau dengan perbandingan segitiga, yaitu ini dihasilkan 71,1 kilogram per sentimeter persegi itu sama dengan ini ya. Perhitungan dapat digunakan untuk serat-serat lain asal diketahui jaraknya terhadap garis netralnya. Karena momen pada titik C positif berarti terjadi momen seperti ini yang menandakan serat atas tertekan tegangannya negatif dan serat bawah tarik berarti tegangannya positif. Nah, sekian terima kasih penjelasan saya mengenai tegangan dan tork ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.